Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati nih teman-teman. Nah, setelah saya baca-baca komentar ya, nih ada komentar menarik ya, yaitu perbandingan atau perbedaan merpati balap sama merpati tinggian biasa ya. Nah, di sini yang bertanya ini kayaknya bingung nih teman-teman ya untuk membedakannya, dan kemungkinan dia juga pengen beli merpati tapi bingung. Di situ ada banyak merpati balap dan juga ada banyak merpati tinggian ya. Nah, di sini mungkin dia belum paham banget. Maka dari itu saya coba jelaskan di sini menurut saya pribadi dan menurut pengalaman saya pribadi. Jadi kalau ada kesalahan atau perbedaan pendapat saya mohon maaf ya, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda ya teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya ya, dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di sini ada salah satu merpati saya yang karakternya hampir seperti merpati balap ya. Nah, ciri-cirinya itu hampir sama teman-teman, tapi ini sudah silangan ya, tapi masih ada darahan merpati balapnya ya. Nah, jadi teman-teman ketika ingin melihat ya karakter tersebut, terutama dari karakter terbangnya, teman-teman bisa lihat yang pertama dari bodinya teman-teman ya. Nah, jadi bodi merpati yang balap ya, itu biasanya gembul, terus posturnya itu agak panjang. Itu biasanya merpati sprint ya, dan terbangnya bisa 3/4 ataupun balap ya. Nah, jadi bodinya itu kenceng, bulat ya, terus agak panjang. Nah, biasanya merpati tersebut sesinya kenceng ya. Kita bisa lihat dari bodinya ya. Jadi di bagian dada nih teman-teman, bulat kenceng ya. Nah, jadi kenyal teman-teman, enggak kempes tapi kenyal, lebih ke kenyal ya. Nah, itu dari segi bodinya teman-teman. Nah, terus yang lebih tepatnya bisa kita lihat larnya ya. Nah, kita periksa larnya, bentuk-bentuk larnya seperti apa. Nah, nih larnya ya teman-teman. Nah, nih larnya memang sekilas itu kayak lar merpati tinggian biasa ya, tapi ini merpati balap teman-teman ya. Sprintnya itu kencang, benar-benar kencang. Ini merpati nggak mau tinggi teman-teman. Nah, jadi eh bentuk-bentuk larnya memang rapat-rapat. Kalau merpati balap ya rapat-rapat seperti ini, dan ujung-ujungnya juga hampir mirip seperti merpati tinggian biasa ya nih. Nah, seperti ini. Nah, ini yang sebelah juga ya, nih yang sebelah ya, nih ya, hampir sama seperti merpati tinggian teman-teman. Namun yang membedakan di sini itu kita bisa cek dari lidinya ya, nih lidi bulunya ya, atau tulangan bulunya nih ya teman-teman. Kita zoom dulu ya. Oke, nah ini dia nih teman-teman, tekan ya. Biasanya kalau merpati balap itu keras, dipencet seperti ini itu keras teman-teman ya. Nah, keras. Jadi teman-teman kalau pengen ngecek lar paling akhir ya, teman-teman tekan seperti ini. Jika keras, biasanya merpati itu sprintnya kencang ya. Nah, seperti itu teman-teman bisa menandainya ya. Kalau saya pribadi seperti itu teman-teman. Jadi tekan, kalau keras berarti merpati tersebut dipastikan kencang terbangnya ya. Nah, terus selanjutnya dari kelenturan bulu. Nah, kelenturan bulu terutama di ujung larnya ini kaku teman-teman ya. Nah, ini kaku ya kalau diperiksa seperti ini. Terus teman-teman rasakan kaku ini teman-teman, beda dengan merpati tinggian ya. Kalau merpati tinggian itu lentur teman-teman. Nah, nanti kita akan bahas selengkapnya ya. Kita bahas dulu untuk merpati balap ya. Nah, terus dari segi ekor, bentar. Nah, dari segi ekor itu biasanya juga lumayan kaku juga teman-teman ya. Enggak terlalu lentur banget, tapi agak kaku juga ya. Ini dari segi ekor ya teman-teman. Nah, baik bentuknya bulat-bulat mau agak renggang-renggang ya, tapi kelenturan yang menentukan ya. Kita bisa cek kelenturannya. Kalau merpati balap itu agak kaku ya di sini. Nah, terus selanjutnya untuk masalah supit udang ya, supit udang sih itu tergantung merpatinya. Banyak merpati balap
supit udangnya lemas juga banyak teman-teman ya. Nah jadi supit udang itu enggak terlalu berpengaruh ketika teman-teman memilih merpati balap ya. Nah yang teman-teman bisa periksa itu dari segi putih sama dari larnya ya, seperti apa yang saya jelaskan tadi. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya teman-teman bisa cek ya seperti ini, direntangkan bulunya seperti ini terlihat lurus ya nih. Kalau merpati tinggian itu biasanya melengkung ya, melengkung larnya seperti ini. Tapi kalau merpati balap biasanya lurus teman-teman, lurus ya. Nah nih seperti ini, itu pengalaman saya nih teman-teman ya. Nih enggak terlalu melengkung banget ya, nih agak lurus. Nah oke. Nah jadi itu dia teman-teman. Nah terus kita bandingkan ya dengan merpati tinggian ya. Oke kita ganti merpati dulu teman-teman. Nah ini dia untuk merpati tingginya, saya contohkan dari anakan merpati blorok ya. Nah kita bandingkan, kalau dari segi body itu ngapuk teman-teman, lebih condong keringan ya. Jadi bodinya ngapuk, baik bentuknya mau bulat mau panjang ya. Tapi kalau bodinya itu ngapuk ya, empuk seperti itu, ngempes, itu dipastikan merpati terbangnya bisa tinggi. Nggak mungkin terbangnya balap teman-teman kalau body seperti itu ya. Nah selanjutnya dari bentuk larnya ya. Nah kita lihat nih, kita bandingkan dengan yang tadi ya. Memang hampir sama ya teman-teman ya. Nih bentuk-bentuknya itu hampir sama ya, nih sama merpati yang tadi yang pertama ya. Cuman ini ujungnya lebih bulat-bulat ya, ujungnya lebih bulat-bulat. Kalau yang tadi itu lumayan runcing-runcing ya nih. Nah selanjutnya dari kelenturan bulu ya, nih kelenturan bulu atau ujung larnya, ujung bulu lar nih, ini lentur banget. Kalau merpati tinggian pasti ini lentur teman-teman, lentur banget ya nih, teman-teman bisa cek. Nah selanjutnya apa? Selanjutnya untuk lidi bulunya ini juga kadang ada yang lumayan keras, ada yang lumayan lunak teman-teman ya. Jadi nggak sekeras merpati balap ya. Kalau merpati balap dijamin keras-keras teman-teman lidi bulunya ya. Nih ini dipencet, ini masih agak bekasnya ini teman-teman, gampang nih. Nah terus selanjutnya dari ekor juga lentur nih teman-teman, ekornya lentur ya, nggak terlalu kaku. Kalau merpati balap biasanya lebih kaku ya. Nah kalau supit udang itu sesuai selera ya, itu nggak terlalu berpengaruh terhadap gaya terbang merpati teman-teman ya. Nah jadi itu dia, ada beberapa poin ya yang menjadi perbedaan, dan setelah dibandingkan memang cukup mencolok perbedaannya, terutama dari segi larnya teman-teman ya. Nah jadi seperti itu aja untuk pada penjelasan video kali ini, dan semoga apa yang saya jelaskan itu bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penjelasan video kali ini saya mohon maaf. Dan sebelum saya akhiri, bagi teman-teman ya yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.